Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, di siang hari ini kami berada di Dusun Jambe, Dusun Jambe, Desa Jati Kelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah pemirsa, di kesempatan hari ini Kembang Setaman Group berziarah ke makam wali yang paling tua di Pulau Jawa. Beliaunya adalah Syekh Jamaluddin Al-Kubro, dan diyakini oleh masyarakat bahwasanya Syekh Jamaluddin Al-Kubro ini berada di Pulau Jawa ini sebelum adanya kerajaan Majapahit, ya. Jadi hampir bersamaan, mungkin hampir bersama dengan Syekh Jumadil Kubro yang ada di Troloyo, ya, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur sana, ya. Namun di sini di Kabupaten Tuban juga Jawa Timur ada juga yang namanya Syekh Jumadil Kubro, ya, yang bertempat di Dusun Jambe, Desa Jati Kelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah pemirsa, kali ini kami akan memasuki lokasi makam beliaunya di Dusun Jambe, Desa Jati Kelabang. Nah inilah, ini udah kelihatan musolanya yang bercat kuning ini, ya, cat kuning ini musolanya. Dan di samping musola ini adalah pendopo, ya. Pendoponya si beliau Syekh Jumadil Kubro, ya, beliau Syekh Jamaluddin Al-Kubro yang ada di Jambe. Nah inilah pendoponya, dan kami akan berziarah, akan masuk ke makam. Dan setelah mengambil air wudhu, di sudut sana itu ada kamar mandi untuk membersihkan diri, untuk berwudhu dan lain sebagainya. Nah setelah berwudhu kami akan siap masuk ke pendopo. Nah inilah pendoponya beliau Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Dusun Jambe, dan kami sekarang berada di depan pintu makam beliau. Inilah pintu makam beliau yang cukup rendah sekali, jadi kita harus jongkok apabila masuk. Nah kita masuk di sini, dan saat ini kami berziarah di makamnya Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Dusun Jambe, Desa Jati Kelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Pemirsa, keberadaan beliau Syekh Jamaluddin Al-Kubro ini dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwasanya hampir bersamaan dengan Syekh Jumadil Kubro yang ada di Troloyo, Trowulan, Mojokerto sana, ya. Dan banyak juga yang menengarai bahwasanya beliau ini lebih dahulu masuk ke Pulau Jawa sebelum Syekh Jumadil Kubro yang ada di Trowulan sana. Nah ini masyarakat demikian, ya, jadi memang ini lebih tua demikian. Jadi memang ada kepercayaan demikian, ini lebih tua dari yang ada di Trowulan sana. Namanya hampir-hampir sama. Kalau di Trowulan beliau bernama Syekh Jumadil Kubro, namun di Dusun Jambe, Desa Jati Kelabang, Kecamatan Jatirogo ini nama beliau adalah Syekh Jamaluddin Al-Kubro. Dan kami sedang
berziarah, mendoakan ya beliau dan masyarakat sekitar sini, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan kehidupan masyarakat ini juga diberikan kesejahteraan. Dan selesai berziarah kami keluar dari makam dan ya melihat-lihat lokasi di sekeliling makam. Jadi melihat-lihat dulu di lokasi di sekeliling makam ini, dan selanjutnya kami akan menuju ke petilasan beliau ya, petilasan Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Dusun Jambe, Desa Jatikelabang ini. Jadi petilasan beliau berupa musola, pasujudan, batu pasujudan, dan berupa sendang ya, yang ada di Desa Jatikelabang. Jadi setelah ini ada jarak sekitar 300 atau 500 meteran lah ya dari petilasannya ya. Kalau makamnya ini ada di Dusun Jambe, tapi kalau petilasannya ada di Jatikelabang ya. Jadi satu desa tapi berdampingan begitulah ya. Tapi memang jalannya memutar, mungkin sekitar 300 atau berapa lah ya, sekitar 300 meteran lah dari makam ini letak petilasan beliau. Nah, inilah kami sedang menuju ke petilasan beliau di Desa Jatikelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah, ini masih melihat-lihat kondisi makamnya, dan makamnya antik sekali. Ada 2 pohon yang bersatu di atasnya, kurung demikian ya, pohonnya kurung demikian, seakan-akan ya mengayomi mengayomi si beliaunya Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Jambe ini. Dan mudah-mudahan isyarah seperti ini juga merupakan pengayom dari masyarakat Desa Jatikelabang dan sekitarnya ya. Ini kami sedang menuju ke petilasan beliau pemirsa. Nah, ini kami sudah sampai di musola, di depan musola. Nah, ini adalah musola beliau yang dicat hijau ini, musolanya Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Desa Jatikelabang, Kecamatan Jatirogo. Nah, musolanya memang kondisinya sepi sekali hari ini dan tidak ada peziarah, hanya kami yang datang ya, dan berusaha untuk membuka pintu karena biasanya pintunya ini tidak dikunci dan hanya dikancing dengan kaitan kayu gitulah ya, jadi mudah untuk membukanya ya. Jadi setelah kami memasuki musola, nanti kami akan langsung menuju ke pasujudannya dulu. Jadi setelah kami masuk musola ini, kami nanti langsung menuju ke pasujudan beliau. Nah, inilah ya, jadi inilah pasujudan beliau yang merupakan lempengan batu yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, dan sampai saat ini dan ruangan ini tertutup ya, terkunci biasanya, namun kami di sini pintunya terbuka. Nah, ini nah, di sini nih pintunya terbuka dan kami sudah ada di dalam, dan kami tidak bisa masuk di dalam dalam pasujudan ya, cukup di luarnya saja karena pasujudan dipagar oleh kayu, jeruji kayu seperti ini. Nah, inilah bentuk pasujudan beliau Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Desa Jatikelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah, ini merupakan batu lempengan dan baunya sangat wangi sekali ini pemirsa, wangi sekali batu pasujudan beliau ini ya. Dan ini pun juga
biasanya yang berziarah di sini tuh datangnya tengah malam atau malam hari, biasanya datang di sini. Makanya kalau datang di sini malam hari kan di depan musola itu ada rumah ya, yang dikhususkan untuk para tamu-tamu yang ingin beristirahat ya, yang ingin beristirahat dalam berziarahnya. Nah inilah loh, ini bentuk batu lempengannya, ini batu lempengan pasujudan Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Desa Jati Kelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dan ini dalam musolanya pemirsa. Nah ini musolanya cukup rapi dan bersih ya. Dan memang musola ini tiap harinya juga dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ya, untuk sholat, untuk dan lain-lain lah bagi warga sekitar atau penjara-penjara yang datang. Dan kami setelah keluar dari pasujudan atau keluar dari musola ini, kami akan langsung menuju ke petilasan yang lain, petilasan beliau yang ada di belakang musola, yaitu wujudnya adalah semacam sendang ya. Jadi di belakang musola ini ada wujud sendang yang dulu sendang ini airnya sangat melimpah sekali, sangat melimpah sekali. Namun pada saat ini pemirsa, ini airnya tinggal seperti sumur begitu saja. Jadi keberadaan sendangnya itu hanya tinggal sumbernya saja. Dulu lubang sumur ini adalah merupakan sumber sendang, namun sekarang karena perubahan zaman dan perubahan waktu, di sisi sendang ini dibor oleh pemerintah desa, oleh pemerintahan desa untuk digunakan air minum. Nah ini ya, digunakan air minum oleh warga masyarakat desa Jati Kelabang, sehingga dengan adanya pengeboran ini mungkin air sendangnya itulah terserap di situ dan tinggal kelihatan seperti sumur saja. Namun walaupun demikian pemirsa, airnya tidak akan habis walaupun kemarau panjang, dan ya walaupun kemarau panjang air di sini tidak akan habis dan selalu dipakai oleh masyarakat sekitar. Banyak peziarah yang datang membersihkan badan di sini ya, mandi dan berwudu di sini. Nah ini soalnya di samping ini juga ada kamar mandi, juga ada pompa airnya ya. Jadi ada kamar mandinya, ada pompa airnya, dan itu di dalam sendang itu ada paralon kecil untuk menarik air dari pompa air yang disediakan oleh pengurus makam di Desa Kedung Jambe ini. Dan ini ada mbah-mbah ya, mbah-mbah tua yang dari ladang, dari sawah, istirahat di petilasan atau di sendang ini ya, untuk sekedar membersihkan badannya, mandi dan lain-lain. Nah inilah, dan kami juga ngobrol-ngobrol sama simbahnya ini tentang ini ya, tentang keberadaan petilasan dari Syekh Jamaluddin Al-Kubro ini, baik ini pasujudan, musola, dan ini sendangnya. Nah ini kelihatan seperti sumur itu saja, dan airnya sangat jernih sekali, dan itu tidak pernah habis, itu tidak pernah kering ya. Tapi dahulu airnya melimpah sampai atas itu ya. Jadi itu hanya sumbernya ya. Dulu itu hanya sumbernya, tapi sekarang ya sumbernya ada agak seperti sumur gitu saja ya, karena mungkin tadi di sampingnya ada pengeboran yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum di masyarakat Desa Jati Kelabang dan sekitarnya. Demikian pemirsa, dan apabila pemirsa ingin berziarah di sini di makamnya Syekh Jamaluddin Al-Kubro di
Dusun Jambe, Desa Jati Kelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Bisa langsung dari Jalan Raya Bojonegoro Jatirogo, dan di situ ada namanya Desa Jati Kelabang. Itu ada masjid, langsung turun di situ. Terus kalau mau menuju ke makamnya berarti harus berjalan di belakang masjid. Di samping masjid itu ada jalan jalan desa begitulah, menuju ke makam di samping masjid ya. Di samping kanan masjid itu ada jalan desa menuju ke makam, jaraknya sekitar 500 meteran. Dan apabila pemirsa mau menuju ke Petilasan ini ya, Petilasan baik Sendang, Pasujutan dan Musola ini, itu bisa menuju ke utara masjid dengan jarak pun juga mungkin sekitar 500 meteran kalau jalan kaki. 500 meteran ya, dari masjid, dan masjid itu memang ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara Pasujutan dan makam beliau. Makanya apabila pemirsa ingin berziarah langsung saja menuju ke masjid Desa Jati Kelabang begitu, atau Dusun Jambe lah. Ada papan papan namanya Dusun Kedung Jambe demikian. Oke pemirsa, sekian dari informasi dari kami tentang makam Syekh Jamaluddin Al-Kubro di Dusun Jambe, Desa Jati Kelabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dan mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.